Halo guys, welcome back in my channel. Tapi sebelum itu kita uduk dulu dan ngopi kopi hitam. Nah, sekarang kita mulai pembahasan. Oh iya, jangan lupa kalian tetap stay di rumah, bawa kalau mau keluar rumah pakai masker, jaga kebersihan, harus cuci tangan, pakai masker, kalau bisa pakai sarung tangan kemanapun kalian pergi. Untuk kali ini kita akan membahas sebuah pekerjaan yang aneh menurut saya, tapi gajinya itu selangit. Di dunia ini ada begitu macam pekerjaan yang umumnya kita ketahui seperti dokter, pengacara, kuli bangunan, tukang bersih-bersih, cleaning service, dan lain sebagainya. Ada juga beberapa pekerjaan yang tak biasa seperti penggali kubur, perias mayat, dan lain-lain. Di berbagai negara itu berbeda-beda. Pekerjaan-pekerjaan ini ada dalam masyarakat namun seringkali terlupakan karena dianggap aneh dan tak biasa, padahal ini gajinya luar biasa guys. Kalau di Indonesia sendiri profesi-profesi ini kayaknya itu ya belum viral sih ya, belum viral, dan memang adat budaya di Indonesia belum sampai yang seperti itu. Yang pertama adalah pekerjaan snack milker. Tapi jangan tertipu dengan snack milker, bukan berarti artinya itu mengambil susunya ular. Bukan guys. Ini adalah pekerjaan mengambil bisa dari ular, terus dari ular bisanya itu didistribusikan ke rumah sakit untuk dibuatkan antivenom atau obat penawarnya. Karena tingkat kesulitan dan mahalnya harga bisa ular ini di pasaran, seorang snack milker bisa mendapat gaji sekitar 2.500 $2.500 per bulan. Berapa ya guys? Ya kalian hitung sendiri lah, dikurskan dengan harga dolar sekarang sekitar 15.786 kalau nggak salah. Yang kedua adalah profesional snuggler. Profesional snuggler adalah teman tidur. Jika kalian pengen teman tidur ya hanya sekedar berbaring bersama, terus berpelukan seperti itu, di negara-negara tetangga itu sudah viral, sudah ada yang pekerjaan seperti itu. Tapi ini hanya sebatas teman tidur loh guys, bukan untuk hal-hal yang lain, misalnya kayak mengarah pada wig-wig dan sebagainya, itu enggak. Dan bayarannya itu sekitar 60-80 dolar per jam. Kalian bisa kalikan sendiri, kalau misalnya per jamnya dibuat 60 dolar saja, 60 dolar kali misalnya 12 jam lah ya orang tidur, apa 8 jam orang tidur, berarti kan 60 kali 8 kali 8 jam, seperti itu. Yang ketiga adalah pet food tester. Kalau ini sih menurut saya agak aneh guys, mencicipi makanan binatang. Saya mendengarnya saja sudah mual guys, tapi orang-orang ini mau bekerja seperti itu. Alasannya ya bukan lain dan tak bukan itu, yang jelas ya bayarannya sih guys. Karena hewan peliharaan pun punya hak untuk mendapatkan asupan makanan yang sehat. Seorang pet shop tester dibayar sekitar 15 dolar per jam. 15 dolar per jam guys, kalian kalikan sendiri. Yang keempat ini menurut saya itu yang sangat nyaman, ini pet tester.
menguji keempukan dari kasur. Ya menguji terus berbaring, terus sampai itu tidur ngiler, kan asik guys. Dibayar lagi. Ini bayarannya itu sekitar $4.500 per bulan. Bayarannya per bulan guys, bukan per jam. 4.500. Yang kelima adalah professional line standard. Nah, ini kalau di Indonesia tuh seperti ini guys. Kalau di Indonesia itu seperti sekarang aplikasi Gojek, bukan promosi loh ya. Aplikasi Gojek, Grab dan sebagainya. Jadi dia itu tugasnya ngantri. Jika kita kan kadang-kadang malas ya, cukup panggil saja itu namanya professional line standard supaya mengantri di situ. Setelah dapat makanannya nanti diantar ke rumah, seperti itu. Tugasnya itu seperti itu. Dan mereka itu dibayar $25 per jam, hitungannya jam guys. Ya mungkin sih berharapnya antriannya panjang, bisa berjam-jam. Tapi di saat nanti antrian sudah selesai, dia sudah mendapat makanan, pulang ke rumah konsumennya. Dia pulang ke rumah konsumennya sudah kelaparan. Dan dia pun kena marah. Yang keenam adalah body part model. Biasanya seorang model akan dilihat dari sekujur tubuhnya. Tapi kalau model-model ini, body part model itu hanya sebagian tubuhnya, misalnya iklan lotion loh ya guys, hanya ditunjukkan bagian tangan. Tapi kalian jangan berpikir untuk iklan yang lainnya. Iklan apa itu? Dan ini bayarannya bisa mencapai $75.000 per tahun atau sekitar $6.200 per bulan. Kalian bisa mencobanya tuh guys di negara-negara tetangga. Yang ketujuh adalah ambient sniffer. Kalau ini sih kayaknya sudah banyak kreator-kreator yang bikin. Ambient sniffer itu mencium bau ketiak. Ini adalah yang punya ini adalah perusahaan deodoran. Ya kalau kalian itu tuh kalian lihat aja di channel-channel yang lain, juga sudah membahas ini kayaknya loh. Tapi kalau saya sih mual guys, mencium bau ketek sendiri, kadang-kadang males apalagi mencium ketek orang lain ya. Ini tuh bayarannya $19.000 sampai $25.000 per tahun, tergantung dari pengalaman dan masa kerjanya. Gitu guys. Yang ke-8 adalah crime scan cleaner. Tindakan kejahatan fisik biasanya akan meninggalkan crime scene atau TKP tempat kejadian perkara dalam kondisi acak-acakan, bahkan penuh dengan bekas kejahatan yang menyeramkan. Ternyata ada pekerjaan pembersih TKP yang harus datang ke tempat terjadinya kejahatan dan membersihkan sampai tuntas. Kalau ini sih cukup seram. Tapi bayarannya loh guys, bayarannya itu $3.200 per bulan. Per bulan guys. Nah, kalau yang ke-9 ini professional mourner. Kalau ini menurut saya recommended. Adanya tuh kayaknya di Cina sama Jepang atau negara-negara yang adat budayanya itu, misalnya ada seorang yang ini tuh tugasnya seperti ini. Misalnya ada orang yang meninggal, dia tuh tugasnya adalah menangis, untuk menangis di situ. Kan ada kategorinya lagi guys. Menangisnya berapa, menangis sambil guling-guling, sampai guling-guling itu berapa. Kalau hanya menangis itu akan dibayar $50 per jam. Ini bayarannya per jam guys. Dan menangis sampai guling-guling itu $150 per jam dan seterusnya. Misalnya sampai teriak-teriak dan sebagainya mungkin lebih mahal lagi, bisa sampai $500 per jam mungkin.
Kalau ini pekerjaan kayaknya paling mudah, ini kan kalian tinggal menangis ya, buat kalian yang biasa berpaparan itu tinggal memikirkan hal-hal yang sedih aja, cukup menangis aja. Yang ke-10 adalah fact checker. Nah, orang-orang ini nih, ini tuh kerjanya pada suatu media massa. Dia tuh tugasnya seperti ini. Dia tugasnya itu adalah untuk mengecek berita itu hoax atau fakta seperti itu. Tugasnya tuh itu. Jadi di saat berita itu beredar di media massa, itu sudah jaminan bahwa itu sudah jelas fakta atau hoax atau hanya sekedar untuk alat-alat yang lain. Dan ini kayaknya cocok untuk di Indonesia ini. Fact checker untuk mengecek fakta. Seperti itu tugasnya. Dan bayarannya adalah $50.000 sampai $55.000 per tahun. Tapi menurut saya sih sedikit ya. Kalau yang tadi itu yang professional mourner itu tuh bayarannya $150.000 per jam jika dia menangis sampai guling-guling, apalagi sampai teriak-teriak. Coba, sebenarnya masih banyak profesi yang menurut saya itu menarik dan gajiannya juga ya lumayan sih. Kalau misalnya kalian suka dengan dunia online, kalian bisa jadi penulis artikel atau konten kreator studio seperti saya. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Ya, kalian mau pilih yang mana? Kalau kalian mau mencoba pekerjaan-pekerjaan yang tadi saya sebutkan itu, ya kalian tinggal nyari saja caranya bagaimana. Jangan lupa stay di rumah, tetap pakai masker, kalau keluar rumah cuci tangan, jaga kesehatan, berjemur untuk melawan COVID-19. Kita dukung program pemerintah untuk melawan COVID-19 dan semoga saja akhir bulan ini COVID-19 itu sudah tuntas dari Indonesia. Amin. Sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan aman dan nyaman. Amin. Demikian video dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan aktifkan notifikasi loncengnya. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.